Keesokan harinya di waktu zuhur, di mana Yoga yang selalu rajin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan sholat dan juga mengaji setelahnya, Bapak Udin datang dan berpamitan untuk melaut. Yoga dengan santunnya menyalami Bapak Udin, sekedar meminta doa restu atas semua ibadahnya. Yang setelah itu, Yoga pun lalu melanjutkan dengan belajar, sekedar mengulang kembali pelajaran di sekolah. Keesokan harinya sepulang dari sekolah, Yoga melihat Bapak Udin tengah menambal perahunya yang bocor akibat tergerus ombak sehabis melaut. Dengan semangatnya, Yoga turut membantu seraya bercerita menghalau panasnya terik matahari. Yang setelah itu, Yoga pergi ke sungai untuk mengumpulkan batu-batu sungai untuk dijadikan batu hias yang nantinya akan dijual kepada pecinta keindahan teras rumah. Dan batu ini juga merupakan salah satu ciri khas pelaku UMKM warga Desa Kapuran. Tengah asiknya Yoga mengumpulkan batu-batu hias, tiba-tiba terdengar teriakan warga meminta tolong. Yoga pun turut menghampiri, yang ternyata Bapak Udin yang tengah digotong oleh para warga. Yoga sedih bercampur takut, dan dengan cepat Yoga pun meminta bantuan kepada Pak RT dan menceritakan soal kejadiannya. Yang setelah itu Pak RT pun langsung mengajak Yoga untuk menemuiku di rumah. Sementara di rumah, aku tengah mempelajari proposal yang akan diajukan ke dinas terkait abrasi laut di desaku, ditemani oleh seorang istri yang cantik dan juga soleha. Tengah santainya aku dan istriku, Pak RT dan Yoga datang dengan menahan nafas yang terengah-engah sehabis berlari untuk menemuiku. Pak RT lalu menceritakan kalau Bapak Udin terkena darah tinggi. Aku lalu menelpon dokter dari tim kesehatan yang ada di kelurahanku. Yang setelah itu, Yoga dan Pak RT pamit untuk melihat kondisi Bapak Udin. Sementara aku meneruskan untuk menelpon staf kelurahan dan menginstruksikan untuk mereka segera menjadwalkan rapat. Sore harinya, aku dan juga Bu Dokter datang ke rumah Yoga, di mana di sana sudah ada Pak RT dan juga Yoga yang tengah menemani Bapak Udin yang masih terbaring lemah. Dokter lalu memeriksa kondisi Bapak Udin dan terkejut setelah mengetahui hasilnya, yang ternyata penyakit Bapak Udin sudah sangat parah dan sudah lama ia derita. Dokter pun menginstruksikanku agar aku segera membawa Bapak Udin ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan yang memadai. Aku lalu menelpon kembali stafku dan segera kuperintahkan agar stafku mengurus surat dan semua kebutuhan Bapak Udin di rumah sakit. Yang setelah itu, aku dan Bu Dokter segera berpamitan. Sementara Yoga masih duduk di samping Bapak Udin dan menemani seraya menahan kesedihannya. Keesokan harinya, Yoga yang setelah pulang dari sekolah terlihat menggantikan pekerjaan Bapak Udin dengan menjemur ikan asin kepunyaan warga. Semua demi mencukupi kebutuhannya selama Bapak Udin dirawat di rumah sakit. Yang setelah itu, Yoga pun lalu kembali mencari batu hias yang ada di pesisir pantai Kapuran. Namun pekerjaannya terhenti saat ia melihat suara berisik anak-anak di kejauhan. Yang setelah dilihat, ternyata keempat anak nakal tengah memainkan perahu Bapak Udin dan hendak merusaknya. Yoga lalu menegur mereka, namun salah satu dari mereka mendorong Yoga hingga Yoga pun terjatuh. Melihat itu, Dwi lalu datang dan mengancam akan mengadukan perbuatan keempat anak nakal itu kepada guru. Mendengar itu, keempat anak nakal itu pun lalu pergi meninggalkan Dwi dan juga Yoga, seraya terus meledek.
Sementara di kantor Kelurahan Pasar Madang, aku bersama para staf kelurahan mendiskusikan soal bantuan untuk warga, di mana para stafku sangat menyetujui usulan yang aku punya. Dan alhamdulillah mereka semua mau berbagi dan menyumbangkan sebagian rezekinya untuk turut bersamaku mendistribusikan bantuan itu kepada warga yang ada di kelurahanku. Dan penandatanganan persetujuan pun diterapkan sebagai dasar penguatan. Di sisi lain, di pesisir Pantai Kapuran, terlihat Yoga yang tengah asik mengumpulkan batu sungai. Di sisi lainnya, Bapak Udin yang sudah pulang dari rumah sakit menghampiri Yoga dan mengajak Yoga untuk duduk di sebatang pohon yang sudah tak terpakai, di mana Bapak Udin mengucapkan terima kasih atas doa dan semua perjuangan Yoga terhadapnya di saat ia tak sadarkan diri. Tangis haru pun terlihat jelas di mata Yoga dan juga Bapak Udin. Namun semua itu ditepis oleh keduanya dan mereka pun terus berbincang menikmati indahnya panorama laut yang terbentang luas sebagai bukti Tuhan Maha Pemberi keindahan. Beberapa saat setelah itu, aku bersama istri dan juga Pak RT serta disaksikan oleh semua warga Desa Kapuran, kami bersama-sama mendistribusikan bantuan berupa perahu baru untuk Bapak Udin dan juga Yoga. Dan di saat mengetahui semua itu, bahwa bantuan itu untuk Bapak Udin dan juga Yoga, Bapak Udin lalu bersimpuh dan memeluk Yoga seraya menangis, tak mengira akan mendapatkan rezeki setelah sembuh dari sakitnya. Tangis bahagia dariku dan istriku pun terasa jelas melihat kebahagiaan bapak dan anak menerima bantuan, yang bagi kami semua bantuan itu tidak seberapa. Namun bagi mereka, Bapak Udin dan Yoga, semua itu sangat bernilai. Lepas dari semua itu, aku mengajak Yoga kembali duduk di sebuah sebatang pohon yang menjurus di hamparan laut. Dan disitulah aku menegaskan kepadanya, ingat Yoga, hidup penuh dengan beban, tapi jangan dibebani dengan hidup. Bahwa yakin Tuhan bersama kita, Tuhan mendampingi kita. Pahit, manis, dunia pasti bisa dilalui. Ya Yoga, yakin? Akhirnya kami pun bersama melihat Yoga dan Bapak Udin membawa perahunya ke laut, dan mereka lalu bermain di hamparan ombak yang teduh dengan ditemani sunset di sore itu. Kami semuanya pun turut bahagia melihat kebahagiaan mereka, Yoga dan Bapak Udin. Aku pun lalu terduduk dan turut tersenyum seraya menatap lautan luas. Di benakku, aku sebagai lurah di kelurahanku hanya berharap semoga aku mampu memimpin kelurahanku dan membangun kabupatenku. Yoga dan Bapak Udin adalah satu dari jutaan keluarga di Indonesia yang sangat butuh perhatian dan juga uluran tangan kita. Dari cerita inilah aku, Dede Chandra, mengajak kepada semua teman, saudara, dan kita semua untuk bersama membantu sesama kita yang hidupnya kurang seberuntung kita. Namun mereka tetaplah saudara kita, karena kita Indonesia.